Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, berjumpa dengan saya Nanang HP dalam acara Wayang dan Dakwah. Sebuah acara ruang dialog yang mempertemukan wacana-wacana budaya dan agama. 1 jam ke depan saya akan menemani Anda untuk menikmati sajian pertunjukan wayang kulit, dilanjutkan dengan dialog bersama tokoh-tokoh yang hadir pada kesempatan hari ini. Izinkan saya menyapa tamu-tamu kita pada kesempatan hari ini. Yang pertama, beliau adalah Sekjen Lembaga Dakwah Islam PBNU, Kiai Haji Dr. Muhammad Bukhari Muslim. Assalamualaikum, Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Kiai? Alhamdulillah sehat. Sehat. Yang penting sehat, ya. Sehat. Alhamdulillah. Tamu kita yang kedua, dulu beliau adalah seorang pekerja seni, tapi sekarang beliau bertugas mengemban amanat menjadi Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia yang terhormat Bapak Iman Brotoseno. Assalamualaikum, Pak Iman. Sehat, Pak Iman? Sehat, Pak, sehat. Masih juga masuk ke ruang-ruang film atau sibuk di TVRI? Sekarang ini agak susah ya. Agak susah waktunya. Jadi waktunya sudah tersita Betul, untuk betul. TVRI dan Betul. saya sudah tidak masalah juga. Iya, iya. Iya. Pemirsa, tamu kita yang berikutnya, beliau adalah Rektor Universitas Indraprasta. Beliau Profesor Dr. Haji Sumaryoto. Bapak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat, Prof, ya? Alhamdulillah sehat. Pemirsa, sebelum kita berbincang soal-soal kesenian, kebudayaan secara umum, dan tentu agama, terlebih dulu kita akan menyaksikan sebuah pergelaran, sebuah sajian dari dalang muda kelahiran Jakarta. Seorang dalang, Mas Prama Risa Fadlansyah, akan menampilkan sebuah garapan singkat, pakliran padat dalam lakon Darmo Risang Brotoseno. Selamat menyaksikan. Den warga Tarasika Cancet Taliwonto kairing bayi bajrangin Garuda sajangkah wis tekan tepining Wonomarta.
Iya, Brotoseno. Siap diharap menyang endi? Akanoman. Aku bakal mbabati Wonomarto iki. Ora ana sedyamu di. Sebab alas iki gawat kaliwat wingit. Ojo melu-melu sumikira. Brotoseno. Siap dikutu bali. Wah. Oto Raden Brotoseno siaga miwiti babat Wonomarto. Katrajang kredane panenggak Pandhawa Rekadyono Lindhu. Padas poto kempal. Jurang sami jugruk. Wit kang gedhe rebah habrupuh. Nganti bosa pasih buh pralangkah.
Halah. Ana monyong putih saja ngerti lakone para jim. Pancen para nyata. Kowe sapa? Wah. Ana monyong bisa tata jalma. Saja permono alanku. Kowe sapa? Anoman jenengku wah parep. Ora minggat kelakuan mati sawa tanganku.
kejutan. Cat hilang cat katon. Kowe bangsane opo? Wah, menungso murang toto. Kowe minggat to saka kene. Yen ora minggat kelakon mati dene aku. Wah, majo lekane atiku. Kisanak, sudah ikut sopo. Aku Puntadewa. Paduka sopo Sang Prabu. Aku Jim Yudhistira. Kowe wis ngrusak negaraku. Sedyaku ora kepengin gawe rusak. Aku sakadang nedya tembayatan daya dinayan. Kelakon penjangkamu waton bisa nanti ngridaku sakadang.
Wah. Puntadewa sejatine ingsun mono ditekadmu sakadang nyoto lamun sira satriya tama bakal kuwat sinampiran dharma olawahing kasuwargamu ingsun sakadang nedya nunggal kahanan lan jeneng sira pawira ing batin nanging aja katon sesabana yen durung mangsane kakendelan aja wani mingkes wiweka ing batin den samar ing semu
Mas Prama, ini menarik sekali karena Mas Prama ini lahir di Jakarta, besar di Jakarta, tapi tertarik dengan wayang yang secara umum yang saya ketahui mulai berjarak dengan umumnya generasi muda. Ini mulai suka wayang dari kecil atau bagaimana Mas Prama ini? Dari umur 2 tahun. Dari umur 2 tahun? Iya. Atas kemauan sendiri berarti? Iya. Tapi semua support ya, bisa Iya. didukung. Teman-teman yang lain bagaimana? Teman juga dukung juga sih, jadi pada suka wayang juga. Suka Oh, iya. nanya-nanyain gimana cara main wayang gitu. Tapi kalau berproses menjadi melakoni dalang nggak banyak ya teman-teman? Prosesnya. Iya. Dulu suka diajak sama Mbah nonton wayang kulit. Nonton Ki Bayu, Ki Anom di Taman Mini kalau ada acara wisuda kampus. Oh Jadi, iya. Udah dari kecil mulai suka wayang gitu. Karena bolak-balik diajak nonton. Dan ini lanjut ya, terus ya, Iya. sampai nanti-nantilah pokoknya. Iya. Iya, semangat terus Mas Prama. Ini luar biasa, kalau ada generasi muda yang bersemangat untuk bukan saja melestarikan, tapi mengembangkan dan membumikan kesenian tradisi, itu hal yang patut dibanggakan, saya kira begitu. Nanti kita berbincang lagi Mas Prama ya. Iya. Berikutnya saya akan ke Pak Iman Brotoseno. Kebetulan yang dikisahkan oleh Mas Prama tadi, tokohnya Brotoseno. Mungkin saya tidak langsung ke lakonnya, tapi pandangan Pak Iman dulu. Secara umum tentang posisi wayang, filsafatnya, lalu kaitannya dengan konteks sosial, agama. Kira-kira seperti apa Pak Iman? Ya, jadi wayang, khususnya wayang kulit ini kan kalau dikaitkan dengan sejarah penyebaran agama Islam di Jawa, ini tidak bisa dilepaskan dalam konteks bagaimana dulu Wali Songo itu memakai wayang sebagai medium, dalam tanda kutip alat propaganda ya, untuk penyebaran dan dakwah. Ya. Jadi memang kita melihat bagaimana masyarakat lebih mudah menerima, dan ini menjadi sebuah akulturasi budaya. Jadi Islam memang datang di Indonesia tidak dengan perang, tidak dengan kekerasan, tapi dengan cara yang sejuk, dengan cara yang elegan. Dan wayang ini sangat cocok gitu ya. Bahkan saya ingat dulu itu ada seorang Kiai NU pernah, saya lupa namanya, cuman dia mengatakan bahwa analogi dari 5 rukun Islam itu tergambar dalam 5 Pandawa, 5 kesatria Pandawa. Gitu ya. Dari Yudhistira misalnya, itu dianggap sebagai inti dari rukun pertama syahadat. Jadi itu tergambar dalam sikap Yudhistira yang berkata jujur, kemudian tercermin dalam perbuatannya dia juga sehari-hari. Lalu Bimo atau Brotoseno juga digambarkan sebagai inti dari sholat, ya. Sholat 5 waktu, keharusan, tak ada maksudnya itu mau sakit, mau sehat pun ya harus sholat gitu ya. Itu sama dengan sikap Brotoseno, tegas, hitam putih, membela yang benar, dan tidak memandang bulu dia. Ya. Jadi tidak membeda-bedakan manusia juga itu. Lalu Arjuna digambarkan sebagai nilai-nilai zakat, karena sebagai manusia dengan berzakat artinya dia harus bekerja dan memiliki harta benda juga gitu. Sehingga penggambaran Arjuna yang disukai orang-orang, kata orang Jawa lenanging jagat gitu ya. Cocok itu buat. Lalu Nakulo dan Sadewo itu juga digambarkan sebagai puasa dan haji. Jadi rukun Islam yang mengedepankan syarat-syarat tertentu lah. Jadi ada syarat-syaratnya, tidak harus dijalani juga gitu. Nah ini juga penampilan Nakulo dan Sadewa juga di dalam pewayangan kan tidak selalu muncul gitu ya. Hanya lakon-lakon tertentu lah dia muncul itu. Jadi saya melihat bahwa penggambaran analogi ini sangat
sangat luar biasa ya. Jadi bagaimana dulu Wali Songo mengembangkan dakwah dengan wayang itu sesuatu yang sebenarnya bisa diterima sebagai bahwa budaya itu dan agama tidak bertentangan. Bahkan bisa saling melengkapi gitu ya. Dan ini juga menunjukkan bahwa kita sebagai bangsa yang besar yang menghargai budaya sendiri. Bahkan Pak Kiai Said Agil Sirot juga pernah mengatakan kan sebuah bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai budayanya. Bangsa yang besar itu dilihat dari budayanya juga. Gitu. Jadi budaya-budaya ini kan datang ke Jawa setelah melalui perjalanan panjang ya. Kita melihat Islam dengan nilai kebenarannya bergabung dengan India, ada Hindunya sampai ke tanah Jawa gitu. Kebijakan lokal. Iya, dan itu bertransformasi dalam sebuah Islam yang Indonesia gitu. Betul. Kira-kira demikianlah. Saya ingin masuk lebih dalam lagi dalam konteks posisi TVRI sebagai media pemersatu bangsa. Tentu hubungannya dengan wayang kulit seperti yang telah disampaikan tadi. Ke depan sebenarnya kesenian-kesenian tradisi tentu bukan hanya wayang. Ini apakah sebenarnya ada ruang yang disediakan atau TVRI mungkin ke depan seperti apa untuk memberi ruang pada potensi-potensi lokal ini? Kita memang diamanatkan oleh undang-undang sebagai TV publik memang harus memberikan ruang publik kepada kesenian dan tradisi, ya, termasuk budaya. Mungkin ini jika dibandingkan dengan pola siaran dari TV-TV swasta agak berbeda. Mereka mungkin tidak melihat ini sebagai program yang harus ditonjolkan karena memang dianggap tidak mempunyai nilai komersial ya. Tapi kita memikirkan jauh lebih dari itu. Jadi memang kesenian tradisi, budaya tetap harus tampil dalam siaran TVRI. Tidak hanya Jawa, tapi seluruh etnis yang ada di Indonesia. Dan ini salah satu kelebihan TVRI juga ya, jadi yang membuat kita berbeda karena kita selalu menyediakan ruang ini. Dan saya rasa peluang ini sangat bagus ya, karena terbukti sekarang ada dalang yang milenial juga gitu ya, jadi kita bisa menggrab viewers anak muda milenial gitu. Jadi kenapa tidak kita coba gitu ya. Ya, terima kasih Pak Ivan Brotosino. Sedikit ada gambaran. Saya akan berlanjut ke Prof. Sumaryoto, tapi mungkin kita tunda sejenak karena kita harus jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan obrolan yang menarik ini. Kita jeda sejenak. Pemirsa, masih di acara Wayang dan Dakwah, kita lanjutkan obrolan kita. Ya Ibu Hori, tadi sempat terputus. Silakan. Baik, kita lanjutkan. Kita ngomong amarta. Tadi diawalin, amarta ini bisa diterjemahkan dalam bahasa sebuah negara yang dibangun dari berbagai macam suku. Tadi ada manusia atau bahkan jin misalnya. Nah ini menariknya begini, zaman Rasulullah ketika membangun kota Madinah, itu banyak suku dan banyak agama, ada Muslim, ada Yahudi, ada Nasrani, membuat kesepakatan bersama. Lah amarta ini adalah perwujudan ketika semua sepakat membangun sebuah negara, punya tugas masing-masing, punya fungsi masing-masing. Nah negara kita itu juga demikian, sehingga Romo Kiai Ma'ruf Amin, Wapres itu mengatakan negara kita itu darul mithaq. Sebuah negara kesepakatan. Kesepakatan apa? Dari semua yang bangun ini tidak hanya Muslim loh, tapi ada Nasrani, ada Hindu, ada Buddha, macam-macam. Lah inilah yang kita tugasnya menciptakan negara kita yang berbagai macam suku, berbagai macam agama menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dengan tugas masing-masing, bukan malah sudah disepakatin lalu merongrong.
pengen ganti lagi, pengen ngerubah. Lah ini kesepakatannya kemana? Lah itu yang perlu kita fahamkan. Sebagaimana tadi, kalau sudah sepakat, orang sudah sepakat nih, lalu ada yang mau merongrong, ya perlu kita bahasanya kita usir nih. Oh iya, iya. Gitu, iya, iya. karena apa? Melanggar perjanjian. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ketika ada orang-orang yang sudah mau melanggar perjanjian Madinah, orang ini harus diperangin. Negara kita juga demikian. Sudah ada negara yang sudah disepakati demikian, ada pihak-pihak yang mau merubah, ya harus ini dilawan. Ini yang menarik itu, Mas Ilya. Iya. Makasih ya. Ini ada yang sangat bisa ditangkap bahwa perbedaan, keberagaman mestinya tidak menjadi halangan untuk bersama-sama memiliki cita-cita masa depan atas dasar bangunan yang memang tercipta atas dasar keragaman tadi. Iya. Ya. Saya akan ke Pak Iman. Dalam konteks keragaman tadi, TVRI ke depan akan seperti apa dalam hal mewadahi, terutama pasti saya akan bertanya dalam konteks kesenian dan secara umum kebudayaan. Sebenarnya tidak hanya ke depan, tapi memang dari sejak pendirian TVRI sampai sekarang pun kita memang berkewajiban bahwa penyiaran TVRI itu menjadi alat perekat sosial, alat perekat kebudayaan bangsa, menjaga persatuan, dan ujung-ujungnya adalah menjaga NKRI. Itu fungsi utama dalam penyiaran kami gitu. Jadi tentu dalam semua aspek penyiaran, tidak hanya dalam berita tapi juga hiburan seperti wayang seperti ini, itu bisa disampaikan pesan-pesan terhadap nilai-nilai kebangsaan. Jadi memang itu yang harus kita jaga, dan itu sudah diamanatkan oleh undang-undang dan sekaligus selalu ditegaskan oleh Pak Presiden Jokowi. Jadi beliau menyampaikan fungsi TVRI yang sesungguhnya sebagai alat pemersatu bangsa itu. Jadi memang kita berharap bahwa kesenian ini bisa menjadi wadah sekaligus dakwah. Tidak hanya dakwah terhadap agama, tapi juga dakwah tentang persatuan, nilai-nilai keberagaman, toleransi dan sebagainya. Iya. Terima kasih Pak Iman, tertangkap. Pesannya sangat tertangkap bahwa nilai kemanusiaan, nilai kebangsaan, nilai-nilai yang telah diwariskan oleh para pendahulu, sesuatu yang sebenarnya sangat urgen dan harus dilestarikan oleh generasi ini. Terima kasih Pak Iman. Pak Prof, singkat saja penutup, mungkin pesan untuk generasi muda utamanya yang memang memiliki kewajiban untuk melanjutkan sesuatu yang sudah baik. Baik, terima kasih. Prinsipnya wayang ini sebagai seni, sebagai media itu menunjukkan suatu keberagaman yang bisa diterima oleh semua pihak. Apalagi dalam rangka sebagai perekat pemersatu bangsa. Jadi saya sangat mendukung, dan dalam rangka menarik minat pemuda milenial ini, ya saya ingin wayang itu memang ditampilkan yang sesuai dengan situasi, tapi tanpa mengubah secara prinsip pakem pewayangan. Bisa ini, saya melihat itu bisa. Nah, jadi di satu sisi budaya akan terpelihara, akan dilestarikan, tapi kita mempersatukan bangsa juga bisa dengan media wayang ini, kemudian merawat dan menjaga kerukunan umat beragama juga sangat bisa. Ini hakikat tadi, Amarta adalah negara yang didirikan sekian banyak etnis, bahkan makhluk. Nah, ini juga bisa diwujudkan sekarang. Terima kasih. Terima kasih Prof. Pemirsa, saya akan berusaha sedikit menyarikan bahwa sesungguhnya ini adalah tentang kerja yang berkesinambungan dari generasi ke generasi, dan ini tentu tidak ringan tapi wajib. Sehingga kalau boleh saya mengutip, panggawean becik iku gampang yen wis dilakoni, angel yen durung kalakyan. Kira-kira artinya adalah perbuatan benar atau baik itu
gampang ketika sudah dijalani, tapi amat sulit ketika tidak segera dimulai. Serat ulang reh Sri Susunan Pakubuwono IV di Surakarta. Untuk menutup acara wayang dan dakwah hari ini, kita akan saksikan penampilan dalang muda kita, Ki Pramarisa Fadlansyah, dalam lanjutan kisah Darmo Risang Brotoseno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Berjumpa lagi di wayang dan dakwah selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Puntadewa, para Pandhawa sampun pikantuk anugrahan saking pangeran arupi negari Indraprasta. Paduka sakadang mugi lestari aneping jiwa satriya leladi bebrayan agung memayahaning bawana. Kakang Semariya, monggo kula direken nang memuji syukur dhateng Gusti ingkang Maha Agung. Dene lampahan babat ana martu utawi jumenenging negari Indraprasta. Mugi saketuh manani tentreming negari Indonesia. Uyut menika ngantos salajengipun mugi tansah manggirayuni skala. Penutuping atur akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Purnawit Sakarjaya Kusuma ing wekasan Rama-rama kita mangge bagya mulya.